Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya menginginkan semuanya baik-baik saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mulai kembali di dalam perjumpaan ini melalui perenungan firman Tuhan. Untuk hari ini, sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan minta tuntunan sama Tuhan. Biarlah perenungan pada hari ini berjalan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa memberkati kesehatan. Tuhan senantiasa memberkati kesenangan dan kebahagiaan. Dan pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa membawa dampak dalam kehidupan kita, melalui pemikiran kita, melalui perjalanan hidup kita, sehingga kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita semua akan merenungkan tentang buah dari iman yang tulus. Buah dari iman yang tulus. Judul perenungan pada saat ini, kita dituntut untuk berbuah. Karena kalau kita memberikan contoh seseorang yang menanam tanaman, baik itu tanaman keras maupun tanaman harian, kita menginginkan buah yang banyak. Demikian juga Tuhan memilih kita. Tuhan menginginkan kita untuk berbuah. Sehingga pada saat ini kita dituntut untuk buah iman yang tulus. Nah, bagaimana kita ini bisa berbuah iman yang tulus? Nah, mari kita akan belajar beberapa ayat sehingga kita bisa akan memahami di dalam kita bisa berbuah iman kita yang tulus. Mari sebelumnya kita akan membuka di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal pertama ayat 7. Ya. Saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan ketakutan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan pahami ayat ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan
ketertiban. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini ditujukan kepada Timotius, seorang murid kesayangan dari Rasul Paulus. Nah, mengapa Rasul Paulus itu sangat sayang kepada Timotius? Karena Timotius itu mempunyai pengabdian, mempunyai ketulusan, dan dilahirkan dari keluarga yang baik. Sehingga Paulus ini sangat sayang kepada Timotius. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini bukan hanya untuk Timotius, tetapi Rasul Paulus menulis ini juga untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Sehingga ayat ini sangat memberkati kita. Kalau kita memahami ayat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang beberapa hal, ya. Bagaimana Timotius ini diberi sebuah pengertian kepada Rasul Paulus dan dia menjalankan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada beberapa hal, ya, yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini. Yang pertama adalah bukan roh ketakutan, ya, bukan roh ketakutan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya Tuhan ini memberikan sebuah roh keberanian untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baik itu melalui keluarga, baik itu melalui pekerjaan, baik itu melalui hidup bermasyarakat. Kita diberi roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Ya, karena ini ayat ini mengatakan bukan roh ketakutan, artinya roh keberanian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita ini memiliki roh keberanian? Nah, kita akan belajar kepada seorang nabi, juga panutan. Kita belajar kepada Daud. Daud itu adalah menginspirasi di dalam kehidupan orang-orang yang bisa sukses, bisa berhasil, bahkan menjadi biji mata Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Daud ini adalah memiliki sebuah roh keberanian. Ya. Roh keberanian. Nah, roh keberanian yang dimiliki Daud itu seperti apa? Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud itu memiliki semangat. Ya. Semangat di dalam kehidupan. Jadi Daud itu adalah putra dari Isai, ya, yang selalu dia bekerja sesuai dengan perintah, sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan. Walaupun Isai ini memiliki kecenderungan kepada anak-anak yang lain, tetapi Daud ini memiliki semangat tinggi. Ya, semangat tinggi. Dia bekerja.
Karena dipandang bahwa kakak-kakaknya anak Isa ini adalah orang yang sangat gagah, sangat pintar, dan dia adalah sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan renungkan itu. Sehingga yang pertama, Daud itu memiliki semangat, ya, semangat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus bersemangat, ya, bersemangat. Ya. Jadi hidup kita ini harus punya semangat tinggi, ya, punya semangat tinggi. Jadi jangan sampai kita ini lemah, jangan sampai kita ini, ya, kita tidak punya semangat. Ya. Hidup kita harus bersemangat. Orang yang bersemangat itu adalah orang yang memiliki motivasi tinggi dalam hidupnya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama buah roh, bukan ketakutan, itu adalah semangat tinggi. Ya. Jadi saya mengharapkan jangan memandang umur, jangan memandang kita ini lemah, tetapi kita harus bersemangat seperti Daud. Ya. Dan bukan roh ketakutan. Yang kedua adalah Daud memiliki hati yang tulus. Ya. Hati yang tulus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita itu dituntut untuk ketulusan di dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Kalau kita ini tulus, kita ikhlas, kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak punya ketulusan, ya, kita akan mengalami kesusahan. Belajar dengan Daud. Daud itu memiliki hati yang tulus. Walaupun dia harus bekerja di ladang menggembalakan, ya, menggembalakan domba-domba, dia terus mengerjakan dengan baik, ya, dengan baik. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi untuk mengalahkan segala sesuatu yang besar yang kita hadapi, kita harus melakukan ketulusan hati. Ya, pada waktu Daud itu dihadapkan musuh yang besar, namanya Goliat. Ya. Yang pertama dia itu memiliki semangat, dan yang kedua dia itu memiliki ketulusan hati. Ya, ketulusan hati. Dia bisa mengalahkan perkara yang besar karena dia memiliki Tuhan yang luar biasa. Tulus, tidak punya pikiran yang lain, ya, dengan ketulusan. Maka dengan ketulusan itu Daud luar biasa, dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan karena dia tulus. Dia tidak merasa direndahkan walaupun dia bekerja di ladang. Dia tidak merasa dibeda-bedakan. Dia tulus untuk mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang terjadi dengan ketulusan Daud? Maka pada waktu Samuel memilih
seorang raja. Isai menyodorkan kepada anak-anaknya yang gagah-gagah, anak-anaknya yang pintar-pintar, anak-anaknya yang sangat didambakan. Tetapi apa yang terjadi? Samuel bertanya kepada Daud, apakah semuanya anakmu sudah ada di sini? Ya. Maka bapaknya itu menjawab dengan gugup. Ya, dengan gugup. Saya masih punya anak satu, tetapi tidak masuk di dalam perhitungan. Ya. Dia hanya anak yang kecil, anak yang ya parasnya baik. Ya, dia tidak punya perawakan yang gagah. Tetapi Samuel berkata, mana anaknya? Kamu panggil. Dan saudara yang terkasih di dalam, Daud dipanggil dari ladang. Ya, dipanggil dari ladang. Dia hanya seorang yang sederhana, yang pekerjaannya sederhana. Mungkin ya sederhana. Ya, tidak seperti kakak-kakaknya yang najis, kakak-kakaknya yang glamor, tetapi dia hanya sederhana. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang dipanggil Tuhan bukan dari perawakannya, tetapi yang dipanggil Tuhan, yang dipakai Tuhan adalah ketulusan di dalam kehidupannya. Maka dari itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan Daud, inilah yang saya cari, inilah yang bisa meneruskan, inilah yang bisa saya beri tongkat estafet. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Daud ini visinya seperti itu, menjadi seorang yang besar, seorang yang dipakai Tuhan? Ya. Dia melakukan dengan ketulusan hati, bukan mencari-cari, tetapi itulah yang dicari, itulah yang dikehendaki. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah seperti Daud yang tulus, maka semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan yang memilih kita, pasti kita akan menjadi alat yang sempurna. Tuhan memakai kita, maka kita akan bisa menyelesaikan segala perkara yang besar. Belajar seperti Daud, memiliki ketulusan hati yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kalau pada saat ini kita masih memiliki kebohongan, ketidakjujuran, ya, kita memiliki kesombongan karena kita memiliki segala sesuatu, belajarlah kepada Daud untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Dan bagian yang berikutnya, bukan roh ketakutan. Yang dimiliki Daud adalah semangat. Yang dimiliki Daud adalah hati yang tulus. Dan yang dimiliki Daud setelah dia menjadi seorang yang berhasil, dia belajar dari kesalahan. Dia belajar dari kesalahan. Dan apa yang dilakukan, dan apa yang dia perbuat, dia merasa apa yang tidak baik di mata manusia juga tidak baik di mata Tuhan. Maka Daud belajar dari kesalahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ya. Pada saat ini, untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa bahagia, kita tidak merasa ketakutan. Belajarlah dengan kesalahan itu. Jangan sekali-kali kita itu masuk di dalam dosa yang sama, perbuatan yang tidak baik. Sudah kita merasa disakiti, merasa dosa, kita kembali kepada dosa lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat dengan ilustrasi seorang yang memiliki hobi memelihara binatang. Dia memelihara babi. Dengan kebaikan, dia sangat mendambakan babinya itu. Ya, babi itu diajak jalan-jalan. Kalau sore hari, kalau dia libur, diajak jalan-jalan. Karena babi itu dipelihara, juga nurut, juga setia kepada majikannya. Maka babi itu bisa diberi pakaian, bahkan bisa di make up dengan baik. Dia diajak jalan-jalan. Wah, orang kagum. Wah, baik ya si bapak itu. Dia bisa memelihara. Dia bisa menjaga dengan baik. Dan pada suatu saat, babi itu diajak jalan-jalan. Dan apa yang terjadi? Karena tempatnya itu ada kubangan, maka babi itu lepas dari tangan pemiliknya. Dia lari dan dia masuk ke dalam kubangan. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sifat di dalamnya tidak dihilangi, tidak diperbarui. Maka pada suatu saat dia kembali ke kubangan yang dia senangi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roh bukan roh ketakutan. Kita belajar pada Daud. Daud merasa bersalah. Daud merasa berdosa. Dan pada saat itu Daud bertobat dan Daud menyesali, bahkan dia berani untuk menyatakan diri di hadapan Tuhan. Itulah Daud belajar dari kesalahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia termasuk saya dan termasuk saudara yang terkasih dalam, semua berbuat dosa. Karena dalam Alkitab dikatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi Tuhan memberikan ruang untuk pertobatan. Nah, pertobatan itu berarti kita harus belajar dari kesalahan kita. Orang yang sudah bertobat berarti meninggalkan semua kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara tidak merasa ketakutan di dalam hidup. Ya, dia berani, dia memiliki sebuah konsisten dalam hidupnya. Kalau dia bersalah, mengakui kesalahan, minta ampun, bukan mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang lain untuk pembenaran diri sendiri. Nah, itu perlu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara bisa menghilangkan roh ketakutan karena saudara belajar dari kesalahan yang saudara lakukan dan yang saya lakukan, sehingga kita
akan bebas dari roh ketakutan. Dan berikutnya Daud adalah selalu bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud memiliki sebuah hal, sebuah pembelajaran yang dia lakukan untuk menghilangkan roh ketakutan. Dia selalu bergantung pada Tuhan. Selalu bergantung pada Tuhan. Jadi artinya kontinuitas. Dia selalu, terus-menerus, semua perbuatannya, semua keinginannya, dia serahkan kepada Tuhan. Artinya bergantung pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keberhasilan kita, kesuksesan kita, kepintaran kita, Daud mengaku itu dari Tuhan. Maka kalau kita ini merasa ketakutan, mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sombong, wah aku iso. Ya. Mungkin saudara itu merasa dia memiliki modal, memiliki semua di dunia ini, sehingga saudara merasa bisa. Tetapi belajarlah kepada Daud. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Ya, diperuntukkan kita. Dan kita harus bertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Baik harta kita, baik pemikiran kita, baik keluarga kita, itu adalah sifat pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Belajar kepada Daud sehingga katakan, aku datang ke dunia tidak membawa apa-apa dan pulang tidak membawa apa-apa, dan di dunia ini adalah sarana dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud tidak merasa gentar. Ya, Daud berani untuk bertindak. Daud berani untuk menghilangkan rasa ketakutan. Dan dia sangat baik terhadap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, kita harus renungkan itu. Mengapa kita takut? Dan firman Tuhan menjawab, Tuhan memberi roh, bukan roh ketakutan. Dan saudara belajar kepada Daud. Daud memiliki semangat, Daud memiliki hati yang tulus, Daud belajar dengan kesalahan, Daud selalu bergantung pada Tuhan. Dan Daud memiliki talenta yang dikembangkan dengan baik. Apa talenta? Talenta itu adalah Daud bisa memainkan musik dengan baik. Ya. Dia senantiasa menguji, dia senantiasa memetik kecapi, dan itu bisa menghilangkan roh ketakutan. Ya, roh ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembangkan kesukaan kita, ya, kepintaran kita di hadapan Tuhan. Apabila saudara itu pintar memainkan musik, layanilah Tuhan dengan musik yang saudara miliki. Dan saudara kembangkan, saudara nikmati bersama Tuhan dengan memainkan musik yang saudara sukai. Apakah saudara suka dengan gitar? Apakah saudara suka dengan drum? Apakah saudara suka mendengarkan musik saja? Belajar dengan Daud. Daud tidak lepas dari puji-pujian dan musik
yang dimainkan di dalam kehidupan. Ini luar biasa. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menghilangkan ketakutan, mendengarkan musik, memuji Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Walaupun masalah yang dihadapi seperti Daud, diserang dari keluarga, dari anak-anak, tetapi Daud menyerahkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dia memainkan musik. Dia sangat menginspirasi kehidupan manusia saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musik itu bisa membawa dampak dalam kehidupan kita, berubah dengan baik. Ya. Juga musik juga bisa, kalau saudara beraliran musik yang berbeda dengan Tuhan, itu juga akan membawa kebahagiaan yang dimiliki mereka. Tetapi saya mengharapkan roh yang bukan ketakutan ini adalah roh kita bisa memainkan apa yang Tuhan suka. Tuhan yang suka adalah bahwa kita harus sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Maka kita akan bersukacita, berdamai ria dengan mendengarkan musik, dengan memainkan musik, dengan memuji Tuhan. Maka semua beban roh ketakutan akan hilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, bukan roh ketakutan. Ya. Yang kedua di sini adalah kasih yang merubah cara pandang. Ya. Kasih itu bisa merubah cara pandang seseorang. Mari kita akan lihat dulu di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ya. Kita akan melihat di dalam karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada kekuasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya. Nah, buah iman Kristen yang kedua adalah karakter nyata. Ya. Karakter nyata. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang punya buah iman itu akan membentuk karakter yang bagaimana, ya, karakter yang bagaimana, yang bisa dibentuk dengan buah iman itu. Yang pertama adalah kebajikan, ya, kebajikan. 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu menggunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Jadi kita harus menjaga moralitas. Ya.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sangat baik dan sangat menginspiratif dalam kehidupan kita. Ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Keinginan manusia adalah keinginan daging. Ya, keinginan yang serba baik, serba enak, serba menyenangkan. Keinginan mata, keinginan mulut, itu adalah keinginan manusia. Tetapi kehendak Allah itu roh. Ya. Jadi kita harus memperkuat roh kita di hadapan Tuhan, supaya kita ini bisa menjaga kebajikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tidak mudah untuk menjaga kebajikan ini. Tidak mudah untuk kita itu menurut kehendak Tuhan. Ya. Banyak sekali kerohanian-kerohanian yang tujuannya bukan untuk ke surga, tetapi juga untuk keinginan-keinginan daging, menyukakan keinginan daging, menyukakan mata, dan lain sebagainya. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita, supaya kita ini punya kebijakan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, jadi kebajikan itu perlu kita lakukan. Jangan hanya pikirkan keinginan dan kesenangan diri sendiri yang didorong oleh emosional keadaan di masyarakat yang ada. Dia merasa tidak berharga. Dia tidak merasa tidak memiliki sesuatu. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buah kebajikan itu adalah kita harus memiliki kesabaran dan memiliki kedamaian di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kesalehan. Ya, kesalehan. Di dalam 2 Petrus ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 7. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, kasih akan semua orang. Nah, 1 Timotius pasal 4 ayat 7b. Latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, jadi kesalehan itu menyangkut tentang ibadah. Nah, ibadah. Walaupun Tuhan memberikan kebebasan di mana kapan saja kita itu bisa beribadah. Tetapi Tuhan menghendaki, Paulus menghendaki kepada Timotius, supaya kamu memiliki ibadah yang cukup. Latihlah dirimu untuk beribadah. Artinya kita continue. Ya, menentukan waktu continue di dalam beribadah. Dan hargailah hari Sabat. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak akan melupakan hari Sabat. Itu adalah hari yang harus kita lakukan di dalam kita
bergereja, di dalam kita memiliki iman kepada Kristus. Ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak terlihat. Katanya dia itu baik, katanya dia itu tidak takut. Tapi kenapa? Waktu beribadah dia tidak bisa meninggalkan kegiatan yang ada. Itu adalah tuntutan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa dikatakan salah apabila kita bisa melakukan dan keberanian untuk meninggalkan pekerjaan dan kita beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita? Ya, seringkah kita ini meninggalkan ibadah kita? Seringkah kita ini meringankan udah, gak usah beribadah, besok ibadah lagi? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah menentukan buah iman yang saudara miliki. Saudara harus memiliki kesalehan ini, yaitu beribadah di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan kita itu beribadah. Nah, yang berikutnya adalah ketekunan. Ya, ketekunan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 3-4. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan renungkan ini. Ya, kita harus memiliki kebajikan, kita harus memiliki kesalehan, kita harus memiliki ketekunan. Ya, tekun. Tekun ini akan membawa dampak dan berbuah yang matang, ya, yang sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, karena hasil ketekunan itu adalah membuahkan keberhasilan yang kita nikmati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini, kata tekun ini adalah di mana kita ini tekun melakukan sesuatu. Pasti di situ kita akan memetik buahnya yang kita inginkan. Ya. Kalau kita belajar dengan seorang petani, seorang peternak, ya, itu dia tekun. Dia tekun mengelola tanah, dia memelihara bibit, dia memberikan pupuk, dan apa yang dilakukan sehingga tanaman itu bisa tumbuh subur dan pada musimnya, pada waktunya dia berbuah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang saudara tekuni pada saat ini belum menghasilkan? Saudara harus belajar. Mengapa ini kok tidak berhasil? Pasti ada yang kurang dilakukan. Tetapi kalau sudah lengkap, saudara akan menikmati hidup itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke hulu. Kita belajar untuk bisa menikmati hasil itu melalui perjuangan hidup. Ya, tidak hanya serta-merta kita ini bisa sukses tanpa perjuangan apapun. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah perenungan yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi, ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan pada pagi hari ini
buah iman orang yang tulus di hadapan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya melalui perenungan ini, saudara renungkan, saudara lakukan, belajar kepada Daud, belajar kepada Timotius, belajar pada diri kita melakukan kesalahan, belajar kepada kita mengakui kesalahan, dan kita melakukan ketekunan di hadapan Tuhan, maka itu akan mendapatkan sesuatu yang berdampak besar, baik itu secara rohani, baik itu secara kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, bangsa dan negara. Buah itu akan bisa dinikmati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, dan amat baik dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa melalui perenungan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menikmati apa yang kita dambakan, buah iman yang tulus di hadapan diri kita, maupun kita impartasikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.